Ibu, saya akan menyampaikan informasi sedikit tentang budaya positif. Jadi dari informasi yang saya berikan ini tujuannya diharapkan warga SMA Negeri 6 Singkawang itu memahami pentingnya kebutuhan belajar dan pentingnya menciptakan lingkungan yang dapat memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian warga SMA Negeri 6 Singkawang bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa istilah baru nanti Bapak Ibu ya. Nah ini terkait kita sebagai guru nanti. Baru kemudian apa yang diharapkan capaian umumnya. Yang pastinya pertama kita memahami konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di lingkungan sekolah. Bagaimana praktik disiplin yang terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Baru kemudian yang ketiga memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif di kelas dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah selanjutnya yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini kita dapat mendemonstrasikan pemahaman tadi mengenai konsep budaya positif gitu. Walaupun masih mungkin belum maksimal, tapi nanti kita dapat gambarannya, kemudian kita coba demonstrasikan secara sederhana. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi yang menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya positif di sekolah dan berusaha mengembangkannya sesuai kebutuhan murid. Itu. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari cukup banyak Bapak Ibu ya, informasi yang saya berikan. Yang pertama nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini yang sering kita diskusikan bareng nih. Perlu gak hukuman, perlu gak penghargaan, gitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, apalagi nih keyakinan kelas? Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kenapa kita perlu mengetahui ini? Kemudian ada istilah baru namanya restitusi. Nah untuk guru bimbingan konseling ini pasti sudah jadi makanannya, restitusi. Kemudian kita ada istilah posisi 5 kontrol. Dan selanjutnya restitusi yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan coba praktek sederhana melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Saya sudah coba Bapak Ibu kemarin ke siswa, nanti coba saya tunjukkan sedikit. Selanjutnya, ya. Jadi disiplin positif itu tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman. Ya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, Jadi bukan hanya untuk siswa saja, tapi kita guru juga perlu membuat atau merasakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bagaimana caranya itu nanti kita coba pahami perlahan-lahan. Ya. Nah di sini banyak sekali. Kenapa budaya positif itu perlu? Itu merupakan suatu kegiatan yang namanya transformasi pendidikan. Transformasi artinya perubahan wajah pendidikan ya di sekolah kita. Dan ini berlangsungnya tidak mungkin cepat.
kita berlangsung dengan seperti balik tangan, nggak mungkin. Ini perlu proses yang lama. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebesar-besarnya itu untuk siswa sebenarnya, untuk murid. Jadi kita berusaha menuntut murid itu mencapai kodratnya, gitu. Nanti kita ada pembahasan sendiri nih. Kemudian teori kontrol, ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol kita, gitu ya. Nah, konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar saat ini. Kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti kita bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa membuat keyakinan sekolah juga. Apa sih sebenarnya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, tujuannya? Tapi dengan kata-kata yang namanya kata positif. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah P5 ya. Profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi di sana. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin kita sudah dapat pelatihan tentang berdiferensiasi. Jadi prinsip utama berdiferensiasi itu adalah pelayanan untuk siswa, pelayanan maksimal untuk siswa yang memiliki perbedaan. Jadi setiap siswa kita upayakan untuk dapat terfasilitasi pembelajarannya. Nanti kita akan lebih dalami lagi di pembelajaran diferensiasi yang mungkin akan bisa kita dalami di kegiatan komunitas belajar kita. Nah, sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep yang salah tentang teori kontrol guru. Nah, satu ya, guru selama ini berpikir bahwa guru itu harus mengontrol murid. Gitu, kita mengontrol murid. Jadi berdasarkan teori ini, teori kontrol, konsep yang salah itu adalah guru itu sebenarnya nggak mengontrol. Kita bukan mengontrol, tetapi menuntun. Gitu. Kalau kontrol itu kayaknya kita yang mengarahkan, kita yang membuat anak itu seperti yang dalam pikiran kita. Dan akhirnya biasanya akibatnya kita jadi kecewa ya, seandainya siswa itu nggak seperti yang kita harapkan. Gitu. Kemudian miskonsepsi yang salah juga nih, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau berkata-kata positif dengan perilaku-perilaku positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ada kalanya memang untuk kasus-kasus tertentu ketika kita melakukan penguatan positif itu mungkin sudah nggak mempan lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan dapat itu nanti di kasus-kasus siswa yang mungkin berulang kali melakukan tindak pelanggaran. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Biasanya gini, kalau kita buat anak itu merasa bersalah, kita berpikir bahwa itu akan membuat dia berubah, gitu. Itu akan buat dia berubah. Saya kecewa dengan kamu sering sekali melakukan kesalahan, padahal saya sudah ingatkan kamu misalnya kan. Terus kita berpikir dia bakalan berubah, menguatkan karakternya. Ternyata itu juga belum bisa, gitu. Nah, ilusi bahwa orang dewasa, kita ini orang dewasa yang lebih dewasa daripada murid, itu berhak memaksa mereka untuk mengikuti seperti yang kita mau. Nah,
jadi ini adalah konsep-konsep yang salah tentang posisi kontrol, teori kontrol. Gitu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu pemikirannya bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu semuanya berbeda kebutuhannya. Begitu juga dengan siswa. Nah, jadi ini yang kita perlu mengerti. Kemudian semua orang akan melihat hal yang sama, gitu. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Termasuk misalnya hari ini kita memiliki gambaran, saya berpikir bahwa budaya positif ini bisa dengan cepat berlangsung di sekolah ini. Tetapi gambaran Bapak Ibu mungkin berbeda, bahwa disiplin positif itu belum tentu bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu juga susah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bahkan seorang berperilaku buruk pun itu pasti punya tujuannya, Bapak Ibu. Kenapa dia melakukan pelanggaran, pasti ada tujuannya. Nah, tugas kita mungkin sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai bimbingan konseling dan kesiswaan adalah mencari sebenarnya tujuan dia itu apa, melakukan pelanggaran. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata nggak bisa, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi mungkin ada aturan-aturan sekolah, misalnya kita harus tepat waktu hadir ke sekolah waktu mengajar. Nah, itu kan seperti kontrol yang dilakukan dari pihak sekolah. Tetapi ketika kita bisa mengontrol diri kita bahwa kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang baik, mungkin kita akan bisa melaksanakannya dengan baik juga. Itu sebaliknya, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita nggak bisa kontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gitu. Pemaksaan itu terjadi kalau kita membujuk anak itu gagal. Misalnya kita bujuk, ayolah, misalnya gitu. Barulah kalau seandainya dia itu baru kita paksa, gitu. Nah, ternyata kita perlu berkolaborasi juga dengan siswa, gitu, terkait dengan apa sebenarnya solusi dari kesalahan yang dia buat, gitu. Model berpikir menang kalah, gitu. Misalnya kita sedang menangani siswa nih, yang menang adalah guru. Jadi setiap apa yang kita putuskan itu harus diikutin sama siswa, gitu kan? Padahal konsep teori kontrol ini harus sama-sama menang, gitu. Apa yang sebenarnya harus saya menang, kamu menang, gitu. Artinya sama-sama kita senang dengan kegiatan, dengan keputusan yang sudah kita ambil bersama, seperti itu ya. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, jadi kesadaran diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ataupun mengancam, ataupun memberikan hukuman, gitu. Nah, ini mulai seksi nih pembahasannya, gitu. Disiplin positif artinya ada kesadaran diri dari anak. Jadi tanpa kita melakukan hukuman, tanpa memberikan penghargaan ataupun mengancam siswa tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin atau kesadaran diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi
intrinsik, artinya motivasi dalam dirinya untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Atau bingung? Ya, saya sampaikan teorinya dulu ya, nanti kita coba berlatih ya, berlatih untuk menerapkannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Contoh-contoh nilai kebajikan yang pasti ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kalau dikembangkan lagi sikap-sikap atau nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita itu banyak sekali ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, menurut teman-teman, ada nggak yang lain bisa diwujudkan? Bisa nilai-nilai kebajikan yang bisa terlihat? Nilai-nilai apa Bu Sri? Nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan. Contohnya rasa hormat, toleransi, integritas, apalagi kira-kira Bu Sri? Apa Bu Karen? Tanggung jawab, ya benar. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Bisa dipercaya, artinya menjadi orang yang bisa dipercaya ya. Terus apa lagi kira-kira? Banyak ya nilai-nilai positif ya, nilai-nilai kebajikan yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya yang sudah dilestarikan oleh leluhur kita gitu. Nah itu dia. Jadi kita harus tahu, siswa juga harus mengerti sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Mereka sudah mengerti, tinggal kita tebalkan lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari sukunya, agamanya, ataupun bahasanya. Jadi contohnya toleransi. Toleransi kan lepas daripada agama ataupun suku bangsanya, gitu, ataupun latar belakangnya. Rasa hormat, saling menghormati juga seperti itu. Nah, kemudian menghargai. Setiap agama mengajarkan bahwa menghargai itu penting. Nah, kemudian kerjasama juga itu adalah sesuatu yang menjadi nilai leluhur kita, gotong royong dulu istilahnya. Nah, ketika gotong royong kan tidak ada nilai batasan suku bangsa ataupun agama ataupun bahasa, gitu. Nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita juga ternyata perlu tahu sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan siswa kita tuh melakukan sesuatu tuh apa ya sebenarnya. Nah, kebutuhannya yaitu mendapatkan apa yang diinginkan pastinya. Apapun yang kita inginkan pasti itu jadi kebutuhan kita. Nah, jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk melakukan apa yang kita inginkan atau tujuan kita itu nanti adalah dampak daripada kebutuhan yang pengen kita penuhi, gitu. Memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Ada 5. Nah, yang pertama kebutuhannya bertahan hidup. Oke? Kalau bertahan hidup kan kebutuhannya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, sama kesehatan. Gitu ya. Ada
Ada orang yang kurang makan berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, orang yang siswa kita misalnya kurang makan, biasanya dia ngapain tindakannya supaya dia bisa dapat makan? Mungkin contohnya siswanya minta makanan temennya, atau dia malakin temennya supaya kasih uang jajan, gitu. Itu bisa jadi tuh seperti itu. Baru kasih sayang. Nah, kita harus temukan nih anak-anak mana yang perlu kasih sayang atau yang kekurangan kasih sayang. Biasanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, gitu. Nah, saya pernah mencoba bertanya sama siswa. Saya rasa Bapak Ibu juga pernah, apalagi wali kelas. Ini penting nih. Saya nanya, kenapa sih kalian gak semangat belajarnya, gitu? Gak semangat belajarnya? Ya anak-anak biasa ya, pasti banyak tuh alasannya. Nah, setelah kita telusurin lebih dalam, salah satunya, Pak, saya ini gak diterima di kelompok saya. Kenapa kamu gak diterima? Gitu. Karena ternyata anak ini salah satunya dia juga jarang masuk. Nah, telusurin lagi, kenapa dia jarang masuk? Gitu. Kenapa dia jarang masuk? Oh, ternyata ketika dia jarang masuk, dia itu senang main game sampai malam, sampai tengah malam. Nah, kira-kira kalau dia bermain game sampai malam, itu kebutuhan dasarnya apa yang coba dia penuhi, Bapak Ibu? Kesenangan. Nah, jadi kita berusaha menemukan tuh sebenarnya masalah apa sih sebenarnya yang dipengen anak kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah apalagi sebagai wali kelas ya, yang sering mungkin mendampingi siswa yang bermasalah. Jadi ada juga kan siswa kita kadang kemarin tuh misalnya dia berlaku yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu. Misalnya dia ngelawan guru, sengaja ngelawan guru, atau dia ketika kita ngajar Bapak Ibu, dia jawabin yang nggak nyambung, gitu. Misalnya sistem reproduksi, tapi dijawabnya yang lain, gitu. Supaya apa? Supaya teman-temannya ketawa, gitu. Nah, berarti dia kurang apa, Bu Fer? Kurang kasih sayang, gitu. Nah, baru kemudian anak misalnya kita paksa untuk pilih jurusan pilihan mata pelajaran kimia nih misalnya. Ada yang nggak suka gitu loh. Ada yang nggak suka. Dia lebih senang misalnya sosiologi gitu loh. Nah, sebenarnya kebutuhan dia di bagian mana? Di bagian kebebasan. Dia harusnya bebas milih kan? Dia bebas milih gitu. Nah, jadi itulah dia kebutuhan dasar manusia. Diharapkan Bapak Ibu nanti sebagai guru dan sebagai wali kelas itu boleh menerapkan atau mencari tahu sebenarnya anak-anak yang perlu bimbingan, perlu pendampingan itu sebenarnya kebutuhan dasar dia itu apa? Apakah bertahan hidup? Apakah dia perlu dapatkan kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemarin Bu Linda ada cerita dengan saya tentang siswa yang mungkin punya masalah, bukan siswanya gitu. Nah, artinya di situ sesuatu praktik baik ya, artinya menggali gitu. Menggali sebenarnya apa sih yang diperlukan dari anak ini, kenapa dia berlaku demikian, seperti itu. Nah, semoga nanti teman-teman bisa belajar untuk menemukan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa kita. Itu saya yakin Bapak Ibu wali kelas, Pak Hamka, teman-teman yang lain ketika ada siswa yang bermasalah, Pak Raffi juga pasti ketika berkomunikasi dengan siswanya pasti sudah tahu masalah apa nih sebenarnya, kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi siswa kita. Nah, kemudian motivasi siswa atau motivasi perilaku
manusia pada umumnya. Kenapa dia berlaku sesuatu? Kenapa dia melakukan sesuatu? Yang pertama ada motivasinya untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Nih misalnya kita sebagai guru ya, kerjain tugas ini, besok kumpulin, besok pagi kumpulin. Anak-anak rajin dia kerjain. Selesai besok pagi sebelum waktunya dia udah kumpulin di meja kita. Nah, jadi motivasi anak tuh biasanya dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Nanti sama bapak itu dihukum, dijemur, disuruh keliling lapangan, atau disuruh ngerjain ulang berkali-kali, kan kayak gitu kan biasanya. Gitu. Jadi salah satu motivasi siswa adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Motivasi untuk mendapat imbalan. Wah, kalau sama guru ini dia suka ngasih hadiah gitu. Dia suka ngasih reward terkait pekerjaannya. Nah, saya harus rajin bertanya, saya harus rajin mengerjakan soal-soal yang diberikannya. Seperti itu. Nah, itu kedua ini menghindari hukuman dan juga mendapatkan imbalan ini salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi maksudnya motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Karena ada sesuatu, makanya dia melakukannya. Jadi itu motivasi perilaku manusia dari luar. Nah, kalau motivasi intrinsik ini, contohnya dia tuh pengen jadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia menghargai dirinya sendiri gitu. Contoh seperti tadi, Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah bukan karena aturan, tapi karena tahu bahwa itu adalah bentuk Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Kita masuk ke kelas, kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita, walaupun mungkin ekspresinya bingung, walaupun dia sering mengecewakan kita tanda kutip ya. Tapi karena kita tahu bahwa kita itu sebagai guru, kita bentuk belas kasihan kita sama dia, sebagai bentuk tanggung jawab kita tadi yang nilai-nilai kebajikan, maka kita tetap mengajarkan. Walaupun suasana riuh dalam kelas, kita tetap mengajar. Nah, itu salah satu motivasi intrinsik. Jadi motivasi orang itu ada tiga. Satu, mendapatkan imbalan. Kedua, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah bentuk kesadaran dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang pengen kita kuatkan, baik sebagai seorang guru ataupun untuk siswa itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi setelah kita tahu nilai kebutuhan dasar tadi, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar siswa, baru kemudian motivasi siswa melakukan itu apa sebenarnya. Nah, baru kita akan pahami konsep hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Nah, konsep hukuman, ya, hukuman itu, ciri-ciri hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, gitu, tiba-tiba. Ketika seorang melakukan kesalahan, tiba-tiba aja kita berikan dia hukuman. Misalnya, nanti kita bahas. Yang kedua, murid tidak tahu tuh dia akan dapat hukuman apa dari gurunya, ya kan? Itu hukuman. Nah, bersifat satu arah. Siapa pemberi hukumannya? Mungkin guru, mungkin juga pihak sekolah, BK ataupun waka kesiswaan, gitu, atau wali kelasnya, gitu. Nah, biasanya berupa hukuman psikis atau hukuman fisik. Teman-teman ada nggak yang bisa ngasih contoh bentuk hukuman real yang dilakukan di mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Dewita pernah nggak melakukan? Dewita pernah nggak melakukan yang memberikan hukuman sama anak?
dicoret ya mukanya. Apakah anak sudah tahu apa yang akan terjadi sama dia sebelumnya? Saya sudah menjelaskan di awal. Oke, di awal ya, ketika pertemuan awal ya. Berarti dia sudah terencana dong ya Bapak Ibu ya. Sudah direncanakan kan? Siswa sudah tahu dia melakukan kesalahan, dia sudah melakukan kesalahan, akibatnya dia sudah tahu ngapain. Nah itu termasuk kemana kira-kira? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi ya. Gitu. Nah, jadi si siswa itu dia diberikan hukuman yang dia sudah tahu. Kalau hukuman, bukan hukuman, konsekuensi, ketika dia melakukan kesalahan dia akan mendapatkan perlakuan seperti ini, seperti itu gitu. Nah coba biar kamu pernah memberikan hukuman baik sebagai guru, sebagai wali kelas, ataupun sebagai guru piket kan? Apakah itu sudah dibahas sebelumnya dengan siswa? Enggak ya? Apakah dia relevan Bapak Ibu dengan hukuman yang diberikan? Siswa terlambat, baru kemudian hukumannya adalah bernyanyi lagu Indonesia Raya. Relevan nggak? Gitu. Nah, kemudian coba lagi kita gali dari kasus-kasus sederhana saja ya. Bu Sri ini kayaknya mau ngomong ya. Dari tadi ditahan ngomongan. Oke, berarti ketika siswa satu orang melakukan kesalahan bisa satu kelas gitu. Oh, teman-temannya mengingatkan. Tapi efeknya jadi nggak ngajar satu kelas gitu, nggak mulai pembelajaran. Tunggu respon dia lah ya Bu Sri ya. Oke, bagi Bu Sri itu termasuk ke dalam mana? Restitusi. Oke, jadi siswanya sadar, temannya mengingatkan. Oke, Helen, lu pas ingat banget. Kan jadi apa dia? Jadi ini sih contoh restitusi yang pernah dan sering dilakukan teman-teman. Salah satunya jika siswa memakai sendal. Kan ya contohnya Bu Sri kan kalau siswa memakai sendal, sendalnya diambil. Nah itu kan termasuk salah satu restitusi. Kenapa setelah dia memakai sendal biasanya kadang kalau ada yang malu nggak kemana-mana. Contoh lagi kami waktu itu pernah mau di tiket siswa yang salah pakai celana. Harusnya hari Selasa itu pakai celana warna putih, batik putih, kami mau melakukan dengan memakai sarung. Tapi karena sarungnya tidak ada, itu kan membuat jerah mereka. Biar mereka malu dan berikutnya tidak akan melakukan lagi. Itu contoh restitusi dari saya. Oke, jadi menurut Bu Helen, ini kita keep dulu ya. Restitusi itu, jadi misalnya siswa ada melakukan kesalahan, kemudian dari kesalahannya itu diberikan tindakan perlakuan ya dari sekolah ataupun dari guru piket ya misalnya yang
tujuannya mengajarkan dia ya, seperti itu. Apakah dia sudah tahu bahwa dia akan mendapat hukuman seperti itu siswanya? Tahu sih, tapi pertama nggak tahu, tapi setelah diberitahu Oh. nanti kalau kamu lakukan lagi, Oh. saya siapkan sarung ya. Iya, berarti itu untuk siswa yang melakukan pelanggarannya berulang-ulang ya. Oke, sip. Nah, ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya terkait ketiga itu? Bu Sari? Saya restitusi pernah saya lakukan di sini kayak baju dikeluarkan. Awalnya saya menyuruh mereka untuk bersihkan kelas lah. Cuma kok makin banyak yang mengeluarkan baju, akhirnya saya kooperasi dengan siswa. Ini anaknya mau diapakan nih? Udah denda aja katanya. Mereka melakukan denda. Cuma saya pas berlalu, saya nggak tahu mereka ada denda Islam berikutnya. Oh ini kok nambah uangnya? Mereka buka baju langsung minta katanya. Jadi mereka sama mereka ada yang saling melihat, saling langsung menagih, sekarang udah bajunya dikeluarkan. Jadi tanpa saya harus mikirkan lagi, mereka sama mereka yang saling menilai. Iya, luar biasa ya. Jadi artinya anak-anak udah sama-sama saling mengingatkan ya Bu Sari ya. Gitu. Apakah ada proses kesepakatan sebelumnya ketika menuju itu? Mereka yang minta sendiri, udah lah Bu, kalau kayak gini denda aja Bu katanya. Oh. Mereka sendiri yang minta. Iya. Saya bilang, saya nggak berani, tapi kalau kesepakatan kalian silakan kayak aku. Oke, berarti dari kasus pertama kemudian dibahas ya kira-kira kayak gitu ya. Studi kasus ya. Ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi bedanya antara hukuman sama konsekuensi jelas ya. Kalau konsekuensi itu dua arah, gitu. Dia dua arah. Kemudian biasanya guru itu selalu memonitor, mengawasi, gitu. Jadi kayak tadi tuh misalnya kamu kalau nggak ngerjain tugas atau kamu berbicara kasar atau berbicara kotor, ibu coret-coret ya, misalnya. Itu sebelum terjadi pelanggaran kan, gitu. Kemudian oke, sepakat Bu, gitu, sepakat. Lalu kemudian ketika dia melakukan, dilakukanlah konsekuensi tersebut. Kemudian perasaan muridnya kira-kira ketika dilakukan itu nyaman atau enggak? Itu kan perlu kita analisa. Nah itu ya bedanya hukuman sama konsekuensi. Antara hukuman dengan konsekuensi, kedua-duanya buat murid nyaman enggak? Enggak ya, dia enggak nyaman gitu. Nah ada tawaran ketiga namanya restitusi. Apakah yang Bapak Ibu lakukan itu sudah mencapai tahap yang namanya restitusi? Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, sama nih, dia pasti ada satu kesalahan dari ketiga-tiganya. Nah, cuman bedanya adalah terjadi proses kolaborasi antara si guru dengan si muridnya, gitu. Nah bedanya dengan konsekuensi itu adalah muridnya yang cari solusi dari pelanggaran atau permasalahannya sendiri. Betul nggak Bu Didi kayak gitu ya? Itu restitusi ya begitu ya. Nah, guru BK pasti tahu gitu. Nah, inilah konsep tawaran yang ketiga gitu. Tapi apakah ini efektif bisa dilakukan dalam setiap pelanggaran? Nah, nanti kita akan bahas itu. Bu Didi pasti lebih mengerti. Contohnya di kasus siswa melakukan pelanggaran berulang-ulang kali gitu. Terlambat terus, sering bolos terus ya. Apakah bisa kita lakukan restitusi? Nah, itu. Atau langsung kita kasih hukuman. Itu yang nanti akan kita bisa bahas. Ya. Nah, untuk mencapai tahap restitusi ini Bapak Ibu, untuk mencapai itu kita perlu yang namanya tahu posisi kontrol guru. Nah, kita ini kira-kira ada di posisi mana gitu. Mana posisi yang kira-kira bisa membuat guru membuat siswa itu menjadi berhasil identitasnya. Kita coba lihat ya. Menurut Bapak Ibu nih, kalau penghukum, guru yang penghukum. Nah, coba ada yang bisa kasih pendapat? Bu Ari mungkin.
penghukum. Yang mana ciri-cirinya guru penghukum? Ya. Mungkin tanpa tanpa melihat alasan siswanya apa, masih dikasih sanksi, misalnya contoh siswa yang terlambat, udah tahu kita semua, langsung sapu selesai. Bu Ari pernah nggak menjadi penghukum? Sorry ya, saya tanya. Saya juga pernah soalnya. Pertanyaannya di sini ada yang tidak pernah jadi penghukum Pak? Bu Ari secara Kalau pribadi saya, pasti udah. sudah pernah ya. Waktu itu ngapain kayak tadi? Contohnya kayak tadi. Oke. Penghukum itu ya, penghukum. Nanti kita bahas. Pembuat rasa bersalah. Gimana Bu Sari? Menurut Bu Sari, pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan siswa melakukan kesalahan, tapi mungkin ya dia tidak menyadari bahwa yang dilakukannya salah. Jadi kita sebagai guru itu mungkin memanggil siswa tersebut lah ya, kemudian memberi tahu siswa tersebut bahwa yang dilakukannya tersebut misalkan salah ataupun tidak baik gitu ya. Jadi kita kayak menyadarkannya dia harusnya bersikap seperti apa mungkin. Oke, jadi kita menyadarkannya. Iya, menyadarkannya. Kalau dengan teman, kalau dengan pemantau atau manajer, nah ya silakan Bu Sri. Lima posisi kata dulu ya. Ya. Menghukum ada beberapa siswa yang kalau main ke masa itu juga pemantau mungkin ya. Manajer saya belum bisa memastikan apa saya jadi manajer ya, enggak saya belum tahu. Tapi pernah. Saya juga belum bisa memastikan ya. Tapi saya perlu bilang begini dengan anak-anak siswa di oke, saatnya saya akan menjadi guru yang memang saya bisa. Tapi ada saatnya saya juga belajar dulu, ada saatnya kamu juga berbagi rasa kita semua ada. Dan itu ada beberapa siswa yang mempraktekkan itu kepada saya. Tapi kelas memang benar, tapi kalau di luar dia akan coba dari mulai akarnya, dari mulai skincare apa yang dia pakai, dari mulai uang saku berapa yang dia dapat, dari mulai keluarga kemana atau enggak, dia akan jadi yang saya serahkan tidak ada tempat saja dan saya dua-dua gitu memantau. Saya hanya mengamati kelakuan kita ini begini-begini, dan dari suatu saat pasti saya akan menegur. Saya bilang sudah lama ya saya lihat kamu begini-begini. Itu saya. Cuma kalau manajer saya belum yakin manajer itu seperti apa, dan saya tidak yakin. Oke, terima kasih Bu Sri. Ada yang lain? Mau memberikan pendapatnya? Dari kelima ini, kira-kira yang efeknya kurang baik ke anak tuh ada nggak? Ada nggak? Yang penghukum sama membuat rasa bersalah. Itu ya. Karena kalau kita hukum ya, kalau hukum ya, itu kan ada dua hari. Kamu udah mulai, oh kesana ya, dia pokoknya dipermalukan di depan. Ya. Kesalahan pada saat terjadi saya akan mengatakan, ya tanpa saya melihat alasan dia melakukan itu. Ya. Karena terkadang ini jadi kita yang kembalikan budaya itu ya. Karena ini sebenarnya sebagai penghukum atau pembuat urusan bersama itu kita harus melihat belakang. Kenapa bisa melakukan kesalahan? Karena kadang-kadang kita sebagai seorang ini tidak telat. Dan saya pribadi dalam satu, saya tidak telat dan kadang-kadang
Itu artinya Bu Sri sedang menceritakan apa dari materi yang kita sampaikan tadi? Artinya satu, motivasi, ya kan? Motivasi dia melakukan sesuatu, kemudian akibatnya dia melanggar yang namanya nilai-nilai kebajikan itu tadi, gitu. Nilai-nilai dia langgar karena apa? Karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi sehingga dia menjadi, ya. Jadi dia memang berkesinambungan, gitu. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran itu ada di posisi mana kita, gitu. Tadi teman-teman bilang bahwa yang bikin identitas anak itu jadi gagal ataupun yang tidak baik itu adalah di posisi penghukum sama pembuat rasa bersalah, gitu. Contohnya penghukum udah jelas ya. Ketika kita memberikan hukuman itu nggak sesuai dengan kesepakatan, kita memberikan hukuman juga pakai satu arah, gitu. Kita membuat hukuman satu arah. Jadi misalnya si A melanggar, gitu kan, tiba-tiba dia nggak ngerjain PR, langsung kita hukum, suruh keliling lapangan. Apakah itu relevan dengan ini, dengan pelanggarannya? Apakah relevan? Itu jadi pertanyaan, kan, gitu. Maka itu termasuk penghukum. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya kenanya di bagian mana? Perasaan kan, psikisnya kan. Kamu nih gimana sih? Udah bapak ajarin kayak gini. Kok kamu gak ngerti-ngerti juga? Nah, kamu bikin bapak kecewa, gitu. Nah, itu salah satu pembuat rasa bersalah. Kan pasti anak tuh mikir, ya ternyata aku udah ngecewain guruku, kayak gitu. Ya, ya kan? Bagian mikir. Yang ketiga, teman. Nah, teman nih sebenarnya bagus atau enggak? Gitu. Teman, contohnya gini. Kenapa Pak Rami? Nah, coba. Kalau kemudian lagi gini ya, saya dekati dulu Pak Doni sebenarnya. Dari ini itu ada ini. Nah, ya. Ada yang bilang, kau jangan nengokkan, kau gara-gara kau lah, karena sakit semua. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau yang disampaikan Pak Raffi itu lebih ke teman atau ke pembuat rasa bersalah? Kau tuh, misalnya kayak gitu. Debatable ya. Jadi teman tuh kayak Pak Raffi katakan tadi tuh, misalnya teman, kita seorang guru sebagai teman, posisi kontrol. Ayolah, Bapak, tolong bantuin Bapak, kerjain lah tugas ini, kayak gitu kan, kira-kira. Nah, ketika kita berkata seperti itu, nada bicara kita kayak mana? Apakah nada bicara kita bakalan tinggi? Kayak gitu. Kalau kita jadi teman, enggak kan? Nah, mungkin, ayo bantuin Bapak nih, kan nggak mungkin gitu bahasanya, gitu kan? Kita ke siswa maksudnya, guru ke siswa, kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ayo lah. Kalau kita bilang kayak tadi ya, ayolah bantu Bapak sekarang nih, kan, dengan apalagi dengan ekspresi mimik wajah yang datar gitu ya. Kayaknya itu bukan posisi teman ya, gitu. Nah, ayolah bantu Bapak nih kerjain tugasnya, gitu. Gitu ya. Kira-kira siswa kalau mendengarkan perkataan seperti itu, identitas dia jadi bagus nggak? Bagus nggak? Kalau jadi teman, posisi teman tadi, bagus nggak? Bagus ya. Gitu. Pemantau. Nah, ini pemantau ini kayak supervisor, pengawas. Ada nggak yang bisa ngasih gambaran kayak mana posisi pemantau? Mantap. Kira-kira bahasanya orang yang jadi pemantau gimana Pak? Apakah bahasanya tinggi, nada bahasanya di sini berbahasa kali ya, nada bahasanya tinggi atau dia lebih soft, lebih lembut kayak gitu? Tergantung suasana guru itu.
Jadi itu ya pemantau teman-teman, kita pengawas. Jadi ketika kita memantau sesuatu pasti ada konsekuensinya gitu. Ada aturan yang sudah disepakati bersama tadi gitu. Kamu tahu nggak kamu melakukan kesalahan? Kamu tahu kan kalau kamu nggak pakai sepatu hitam, kamu sepatunya diapain? Nah itu dia pemantau, paham kan? Jadi misalnya siswa nggak pakai sepatu hitam, kita udah bikin aturan nih, kita udah bikin aturan, sepakatin sama-sama. Oh, nggak boleh pakai sepatu hitam. Kalau pakai sepatu hitam, sepatu ini, nggak boleh pakai sepatu hitam. Nggak boleh pakai sepatu selain hitam, putih misalnya. Berarti dihukum, gitu, diambil sepatunya, gitu. Itu yang namanya pemantau, gitu. Tapi ada dasar dia melakukan itu. Kenapa? Karena siswa melakukan pelanggaran itu tadi yang sudah dibuat kesepakatan bersama. Nah kalau manajer ini terkait nanti dengan segitiga restitusi, gitu. Jadi misalnya seperti ini, saya coba kemarin ya Bapak Ibu ya, ada siswa melakukan pelanggaran, kemudian saya dekatin, gitu. Saya tanya, saya telusurin dulu. Apakah saya berhasil? Belum tentu juga, gitu. Saya cuma ceritain pengalaman saya. Saya dekatin, saya tanya. Ini mungkin teman-teman ada yang lebih jago lagi dari saya, sudah terlatih. Nih, Pak, saya melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian, kenapa sih kamu melakukan itu? Gitu. Kita tanyakan, dasarnya itu apa? Kamu melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Karena ini Pak, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Karena ini Pak, saya main game dan seterusnya. Nah, baru kemudian di akhirnya saya coba tanyain sama dia, ini gimana nih supaya pelanggaran kamu itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menembus pelanggaran kamu itu, seperti itu. Ya saya nggak akan main game lagi Pak sampai malam, saya atur waktu, kayak gitu lah ya. Nah itu namanya nanti prinsip segitiga restitusi. Nah saya mau menyampaikan, jadi sebelum kita untuk membuat yang namanya segitiga restitusi ataupun restitusi yang tadi Bapak Ibu ya, hukuman, pelanggaran dan seterusnya, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa keyakinan kelas? Selama ini kita ada lagi istilah namanya kesepakatan kelas. Itu ternyata beda lagi Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Ya, jadi yang yakin itu berarti seluruhnya keyakinan, gitu. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas biasanya terpaksa ya. Peraturan itu biasanya dibuat dari satu pihak, gitu. Kalau kesepakatan terjadi, tapi biasanya bahasanya masih juga kurang baik, gitu. Ya, contoh nih. Contoh untuk membuat keyakinan kelas. Nanti sebenarnya ini saya harapkan Bapak Ibu wali kelas nih yang bisa menerapkan ini. Dan ini sebaiknya memang di awal tahun pembelajaran. Tapi kalau seandainya tidak terjadi di awal tahun pembelajaran pun bisa dilakukan. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Nanti keyakinan kelas itu isinya Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nilai-nilai kebaikan itu tadi. Ada yang tanggung jawab dan seterusnya. Nah, itu namanya keyakinan kelas, gitu. Oh, ini segitiga restitusi. Nah, tahapan kita membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pertama itu nanti Bapak Ibu, saya kemarin coba ini. Nih saya coba buat di kelas 11A dan 11B serta kelas 12B. Nah, ini dia keyakinan kelas. Tahap pertamanya itu nanti dia berisi bahasa-bahasa yang positif, gitu. Yang pertama peraturan kelas, peraturan. Nah, untuk membuat peraturan ini Bapak Ibu, untuk membuat peraturan ini kita berikan kebebasan bagi anak-anak untuk membuat peraturan apa aja yang ada di kelas itu.
Oke. Nah, tidak mencuri pulpen, ternyata ada kejadian di kelas itu yang memang. Nah, di kelas B ada yang unik lagi, boleh makan di kelas kemarin. Ya unik banget dia, seperti itu. Nah inilah bentuk kalimat peraturan yang sudah dibuat bersama dengan murid. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai guru, tidak tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah ini Bapak Ibu bisa bikin pakai form, bisa juga pakai stiker dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu kita coba buat peraturan sekolah ya. Kita buat peraturan sekolah. Nanti itu jadi keyakinan sekolah. Pakaian rapi dan atribut lengkap, tidak mencuri pulpen, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah dia dapat 15. Selanjutnya, nah peraturan itu kita rubah jadi kalimat positif. Jadi kita hilangkan kata-kata negatif seperti tidak, jangan, dilarang. Nah itu kita ubah. Nah ini juga hasil dari pemikiran anak-anak ya Bapak Ibu ya. Dia mikir sendiri tuh, yuk kita paling bantu fasilitasi. Bersiap dan fokus tadi kan yang pertama itu kan tidak tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah kalimatnya jadi lebih umum dan positif. Bersiap dan fokus ketika pembelajaran. Kemudian yang sudah positif tadi, kelas harus bersih, kita biarkan saja, gitu ya. Nanti ketemu nih, ada yang mirip-mirip nggak? Ini peraturannya ada apa? Kan bisa kita jadikan satu, gitu ya Bapak Ibu ya. Baru kemudian, nah muncullah keyakinan kelas. Jadi itu semua kita ubah ke dalam nilai-nilai kebajikan tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ada menghargai, ada tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi misalnya bersiap dan fokus ketika pembelajaran. Apa tuh nilai kebaikannya yang pengen disampaikan di situ? Disiplin misalnya kan, kelas harus bersih, kebersihan misalnya kan, menjaga barang milik orang lain. Berarti bertanggung jawab, bisa menghargai orang lain, oke. Mencintai orang lain, kira-kira seperti itu. Jadi berubah semua jadi kalimat positif dan lebih sederhana jadi seperti ini. Kalau kesepakatan kelas kan kalimatnya masih itu ya, masih panjang dan biasanya dia ada positif dengan negatifnya juga seperti itu. Dapat ya Bapak Ibu ya. Nah baru kemudian tampak seperti, nah tindakan-tindakan apa yang tampak seperti di kelas B. Tindakan apa nih yang kelihatan dari disiplin? Baru kan nanti disiplin berarti datangnya tepat waktu. Barulah di situ lagi dijabarkan oleh apa lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Baru yang tidak tampak tuh apa? Datang terlambat, ada kertas apa tuh, kertas surat izin masuk kelas itu menunjukkan bahwa dia nggak disiplin misalnya. Terus tugas terlambat dikumpulkan misalnya seperti itu. Terlihat, terdengar. Nah biasanya ini nanti saya coba jelaskan kita di pertemuan selanjutnya kalau kita boleh kita dihitung di apa, dievaluasi bulanannya. Nah itu tadi keyakinan kelas. Dapat ya Bapak Ibu ya gambarannya. Nah sekarang yang terakhir nih, seandainya siswa dapat melakukan kesalahan, apa nih yang kita lakukan? Namanya segitiga restitusi. Oke, kita coba praktek nanti suatu saat Bapak Ibu, kita coba berpraktek segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, saya coba jelaskan aja langsung ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ini. Nanti mungkin bisa dibuatkan satu titik. Jadi siswa itu ada melakukan pelanggaran. Sebaiknya siswa yang melakukan pelanggaran langsung direstitusi, Bapak Ibu. Kecuali pelanggaran berat, contohnya pidana ya, gitu ya, paham ya? Kalau udah pidana kayaknya sudah susah ada restitusi dia, gitu. Jadi yang pertama tuh ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitasnya, maksudnya gimana? Kita belajar memposisikan seperti dia, gitu. Contohnya misalnya ada siswa terlambat, oke, saya kemarin katakan dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Melakukan kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan. Gitu.
walaupun kita tidak membenarkan apa itu. Tapi setidaknya kalau seandainya kayak gini, kamu salah kan, kamu udah melakukan ini kan, itu kan identitasnya jadi gak stabil. Biasanya anak-anak yang kalau udah dia tahu salah, kemudian kita kayak gitu, jadi rasa bersalahnya muncul, kemudian identitasnya jadi gagal. Kayak tadi itu yang kita sepakatin kan. Nah, jadi identitasnya kita stabilkan dulu nih. Kenapa nggak besok aja? Kalau besok dia udah biasanya nggak ngerasain lagi tuh perasaan bersalah, ya kan? Dia misalnya udah terlambat, kita stabilkan dulu. Ya, Bapak paham bahwa setiap orang punya dasar punya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jangan bilang kayak gini. Jangan pula kita bilang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Kan jadi kayak oh berarti aku melakukan kesalahan itu santai aja. Nah seperti itu ya. Baru kemudian yang kedua, memvalidasi. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Bapak ini pasti punya alasan kamu kan kenapa melakukan kesalahan gitu. Nah bahasa kita juga mungkin jangan terlalu ini ya, menghakimi seperti itu. Bahasa tinggi dan sebagainya. Pasti adalah alasan kamu kenapa kamu terlambat hari ini. Coba ceritain sama Bapak. Misalnya kalau dia berantem, kamu pasti dasar ada tahu alasannya kenapa kamu mempertahankan diri kamu seperti itu. Nah, itu ya, kebayang ya Bapak Ibu, silakan dikembangkan nanti. Nah, baru yang ketiga nanyakan keyakinan. Nah, ini bisa terjadi kalau keyakinan kelas tadi udah ada atau keyakinan sekolah. Jadi kalau belum ada keyakinan, agak susah nih kita nih untuk membuat atau melakukan segitiga restitusi nggak lengkap ya jadinya. Gitu. Jadi menanyakan, kan kita udah buat keyakinan kelas kan kemarin, kita udah tahu kan keyakinan sekolah, ngapain? Disiplin Pak, tepat waktu, disiplin Pak. Nah sekarang kamu udah tahu kamu nggak disiplin, gitu kan? Sekarang kira-kira solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu, gitu ya. Jadi seperti itu restitusinya. Jadi dia sendiri yang mikirin solusi apa sih yang bagus untuk ini, gitu. Tapi yang harus relevan. Contoh misalnya kayak tadi tuh ada siswa yang terlambat, tapi dia kayaknya nggak sulit. Terlambat 5 menit kan? Kira-kira apa deh yang harus kamu lakukan? Pak, boleh nggak nanti setelah pulang saya ketemu Bapak, atau pas istirahat boleh nggak saya ketemu Bapak untuk menanyakan pembelajaran ini? Itu relevan kan kira-kira? Gitu loh. Mengganti 5 menitnya yang berlalu ke selanjutnya. Relevan nggak seperti itu? Gitu ya. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Jadi dia relevan. Kita sebagai manajer bisa juga tadi divariasikan dengan teman ataupun pemantau. Kamu tahu kan kalau ini konsekuensinya apa-apa. Nah, artinya konsekuensi juga boleh tetap diperlukan gitu. Ya. Nah, itu dia materi. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Bu Sri. Artinya dari apa yang saya pahami dari Pak kita membangun empati dari diri. Ya, saya setelah ini saya pahami gini, kita menghargai diri kita sendiri dulu Bapak Ibu, gitu. Apa yang pengen kita terima dari anak, ya kita ikutan dari diri kita sendiri. Hargai dulu diri kita, baru gitu. Kita coba sampaikan sama orang lain. Saya seperti ini sih, setelah saya coba tuh saya jadi belajar gini Bapak. Paling pertama tuh apa? Mengendalikan emosi, gitu. Mengendalikan emosi. Apakah saya orangnya emosional? Iya. Apakah saya orang yang temperamen? Iya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan depan mata saya, itu sangat menyakiti hati saya, gitu. Ketika saya nggak bisa kontrol emosi saya, yang saya lakukan apa? Saya jadi penghukum. Gitu. Saya coret mukanya, saya suruh keliling lapangan, ketawa. Ya kira-kira seperti itu. Saya jadi hukum, nggak relevan dengan pembelajarannya, ya kan? Seperti itu. Padahal
Nah sekarang kalau saya misalnya anak-anak nggak bermotivasi belajar, ya udah saya panggil, saya suruh ini, saya langsung pisahkan ya. Yuk, kamu sama bapak sini, berkelompok pun nggak apa-apa. Biasa kalau sendiri-sendiri kan malu ya. Nah, berkelompok dia, entah bahasanya apa-apa aja, ada yang nggak nyambung ya udah kita balikan aja, terus jelasin, baru kemudian tanyain gimana perasaan kamu. Jangan lupa bapak ibu ya, kita harus refleksi, itu paling penting sekarang. Tanyain anak-anak itu senang nggak dia ketika belajar, perasaan yang dirasakannya pada hari itu, gitu. Ya Bu Sri ya kita kontrol emosi. Nah itu supaya apa, budaya positif di sekolah itu bisa terjadi, gitu. Ada lagi? Ada. Berbicara tentang menghargai tadi, kemarin itu kan saya ada wawancara siswa, lalu saya menyampaikan kalimat, kamu setuju nggak dengan kalimat hargai dulu saya baru saya menghargai kamu? Oh iya, Pak, nggak setuju. Saya bilang, berarti kamu sombong. Kita sebagai manusia ya harus menghargai orang lain, walaupun kita tidak dihargai. Jadi selalu menghargai orang tua. Menghargai. Ya. Jadi jangan mengharapkan orang lain. Itu kan itu yang ada stimulus respon yang saya bilang, bahwa kita, orang lain itu harus menghargai kita. Artinya itu motivasinya itu dari luar semuanya. Ini harus motivasinya dari sendiri, gitu. Mulainya dari apa? Hargai lagi diri sendiri. Bu Linda. Kasih tepuk tangan hebat ya mampu. Iya. Ada lagi nggak teman-teman? Ya, Bu Sari. Kalau saya Pak, kalau misalnya mereka buat kesalahan, saya cuma kasih tahu kesalahannya apa. Cuma saya balikin, mau minta dukung apa? Kamu mau apa? Jangan kamu berubah. Saya paling balikin lagi, Bu, saya mau ini. Memang kalau ini mau bisa berubah, bisa Bu. Ya silakan yang menentukan. Saya kasih ya kemauan mereka lah, istilahnya bahwa hukum itu buat mereka yang merasakan bahwa jangan sama aku kayak gini lagi lah, aku dukung lagi kayak gini, aku disuruh kayak gini lagi. Itu sih kalau saya balikin lagi ke mereka, kamu maunya apa? Nah, saya nggak berani ngomong kamu karena saya sudah punya hak, nah itu kemauan kamu sih, karena kamu yang berubah bukan saya. Ya artinya anak yang mencari solusinya kan. Ya. Tapi kalau bisa, saya nggak mau Bu Sari ya, cuman maksud saya kayak gitu. Kalau bisa relevan tetap dengan apa yang dia tawarkan, gitu loh. Maksudnya, contoh ya, saya nggak ngapain siapa-siapa nih. Contoh, misalnya, kamu nggak ngerjain tugas, Pak saya bawa tanaman jabai, relevan nggak itu kira-kira? Enggak kan, nggak kayak gitu. Jadi saya pernah kayak gitu dulu soalnya, atau dulu lah. Lumayan rumahku tak ada tanaman. Iya kayak gitu. Jadi sih kayak gitu lah kira-kira.
benar tuh kata Pak Luka. Salah satu hal yang tanpa sadar mungkin kita lakukan sebagai pihak sekolah itu adalah mengekang kebebasan gitu. Tanpa sadar ya, tanpa sadar. Gitu. Kenapa? Karena mungkin motivasi kita adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri sebagai guru. Contohnya sertifikasi, gitu kan? Kita penuhin itu dulu. Nah, semoga nanti ke depan ini semuanya bisa terfasilitasi. Tapi mungkin solusinya untuk saat ini kita harus banyak pendekatan ya Bapak Ibu ya, kerjasama, kolaborasi. Artinya misalnya sebagai guru mapel informatika, kimia ini di semua kelas Bapak Ibu. Nggak mungkin semua siswa suka kimia. Sama kayak tahun lalu nggak mungkin semua siswa suka ekonomi yang besar ya. Tapi memang kebutuhan dasar kita yang kita coba penuhi. Nah itu dia. Jadi minta tolonglah nanti kalau bisa memang kelas 11 balik kelasnya ini pantau nih siswanya. Kebutuhan apa saja tuh, khususnya yang kebebasan tadi. Semoga di tahun depan nggak ada lagi terjadi seperti itu ya Bu Titi ya. Kita coba fasilitasi yang namanya kebebasan anak. Tapi siap nggak guru mengorbankan kebutuhan dasarnya? Itu dia. Khususnya ya guru-guru peminatan. Gitu lah. Ya. Makasih Bang nggak. Itu mantap tuh. Mohon dari kelas 11 terus dampingin anak. Enggak semuanya. Enggak cuma kelas 11, kelas 10, 12. Gitu. Beda-beda tingkatannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau pas kita nggak capek, kita sadar ya, kita akan melatih mengerjakan satu persatu. Tapi pas kita emosi juga, kita punya masalah di rumah begini, jadikan pada suatu kenyataan yang bisa mau berujak di soalnya. Iya, setuju. Artinya balik lagi kan saya bilang empati, menghargai diri sendiri, mengontrol emosi gitu, ya membagi nama manage gitu ya Bapak Ibu. Apakah bisa langsung transformasi itu terjadi? Enggak gitu. Karena karakter kita sendiri pun sudah terbentuk sendiri, sudah lama kan gitu. Jadi ya makanya komitmen, konsistensi kita ini harus terus kita jaga. Makanya saya juga menghargai perasaan Bu Sri juga menghargai perasaan saya, teman-teman juga gitu, kita saling menghargai. Ini pengennya nih kita kolaborasi nih tingkat guru nih nanti. Oke, kita praktekkan dulu nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kita coba praktekkan membuat keyakinan, coba kita praktekkan kayak mana caranya melakukan segitiga restitusi, nanti dibantu sama BK. Lagi-lagi, apakah restitusi itu bisa bermanfaat untuk segala kasus? Saya rasa tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau dia berulang-ulang berarti kesadaran dalam dirinya itu gitu. Ya Bu ya. Jadi susah. Nah untuk itu perlu apa? Konsekuensi tadi. Tapi bukan penghukuman. Konsekuensi. Artinya dia sudah tahu apa yang akan dia terima daripada pelanggaran yang dia lakukan. Oke? Itu ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Oke. Semangat. Ibu Sri ancur nggak dengarnya? Saya mau bicara apa tadi saya lebih menyinggung perasaannya, jadi ya saya harus berdebatnya gitu. Tapi suatu saat saya akan berbicara kemudian tapi tadi kepada pribadi kalau dia sudah berbicara dari lihat keluarganya seperti itu ya itu nggak apa yang saya omongkan dengan Pak Ibu. Nah itu dari Ya, itu juga sih nanti mungkin pihak sekolah Bapak Ibu ya. Kita kan selama ini tatanan kolaborasi ke tingkat orang tua itu kan masih kurang. Jadi nanti mungkin bisa jadi kita merancang yang namanya IHT untuk orang tua terkait dengan memotivasi anak, terus mengenal juga anak. Jadi parenting lah ya begitu ya, kayak gitu. Semoga ini bisa terjadi. Jadi ada kolaborasi antara guru, pihak sekolah, murid dan juga orang tua. Selama ini kan lepas di situ tuh. Gitu. Kita berharap ya, semoga itu. Dan
mungkin satu sih Bapak Ibu, saya sempat dikasih saran, banyak dengar deh katanya. Coba aja lah lebih banyak mendengar anak-anak tuh. Nanti kita mungkin secara pribadi, secara itu lebih bersyukur ya, ternyata kehidupan kita tuh harusnya berdampak bagi anak-anak seperti itu. Ya, oke. Kegiatan kita hari ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih Bapak Ibu buat atensinya, buat kritikan, saran yang Bapak Ibu sampaikan. Ke depan kita coba merancang sesuatu yang lebih meningkatkan kolaborasi kita sebagai rekan kerja di sekolah ini. Nah, selanjutnya untuk menutup saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Pak Tulus atas paparannya ya terkait dengan ya penugasan dari program